Berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, Anda juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dalam video kali ini saya akan memberikan satu trik strategi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL dengan mudah, singkat, dan semoga bisa membantu Anda dalam memperkaya teknik-teknik untuk mengerjakan soal TOEFL. Di papan sudah saya tuliskan ada 5 soal. Nah, kelima soal ini babnya adalah tentang clause. Tentang apa? Clause. Di video-video saya sebelumnya saya sudah bahas tentang clause di sini. Nah, clause di sini ini adalah part of sentence. Jadi clause itu adalah part of sentence. Oke. Jadi clause itu adalah part of sentence. Clause itu adalah bagian dari kalimat. Kenapa? Karena clause ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah independent clause. Yang kedua adalah dependent clause. Nah, clause di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama di situ adalah independent clause, yang kedua adalah dependent clause. Nah, di sini di kelima soal ini masuk pada materi complex sentence. Nah, Anda bisa tonton video saya sebelumnya itu tentang complex sentence. Complex sentence di sini. Nah, kompleks sentence di sini dibagi menjadi 3 nanti. Yang pertama adalah apa? Adverbial clause. Yang kedua adalah adjective clause sama noun clause. Nah, jadi kompleks sentence di sini ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adverbial clause, yang kedua adalah adjective clause, yang ketiga adalah noun clause. Yang perlu Bapak Ibu catat di sini, Anda harus paham ini. Jadi dalam menyusun kalimat itu ada subject, verb, object, adverb. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya apabila di sini adverbnya ini berupa klausa atau clause, itu disebut dengan adverbial clause. Terus apabila subjeknya sama objeknya ini berupa clause, maka disebut dengan noun clause. Nah, adjective clause ini, fungsi dasar dari adjektif itu adalah untuk menjelaskan noun. Nah, berarti di sini nanti adjective clause itu bisa di subject, bisa di objek. Karena apa? Fungsi utama dari adjektif ini adalah menjelaskan noun. Fungsi utama adjektif adalah untuk menjelaskan noun. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini di soal 5 ini adalah materi tentang adjective clause. Yang perlu Bapak Ibu catat, adjektif itu selalu hadir di depannya noun, kecuali adjective clause. Contoh, ada kata beautiful girl. Nah, beautiful girl. Lah, beautiful girl. Beautiful di sini adalah adjektif. Girl ini adalah noun. Nah, adjektif itu selalu hadir di depannya kata benda. Smart student, clever student, greedy man, laki-laki yang rakus. Jadi adjektif itu selalu hadir di depannya kata benda, kecuali adjective clause. Kalau adjective clause itu jatuhnya setelah kata benda, jadi adjective clause itu berada di sini. Contoh di sini, the girl who has made me coffee is my wife. Wah, ini pakai girl
Mungkin istrinya masih muda ya. Biasanya kalau girl itu yang masih muda belum menikah tuh. Karena ini dia tamunya ini kok masih muda sekali ya. Dia ngomong, "The girl who has made me cafe is my wife." Lah, di sini the girl di sini adalah noun-nya. The girl ini adalah noun-nya, noun. Nah, who has made me cafe ini adalah adjective clause. Ini apa? Adjective clause. Loh, kok ngerti adjective clause? Karena who has made me cafe ini fungsi utamanya adalah untuk menjelaskan perempuan itu. Yang mana? Yang telah membuatkanku kopi. Lah di situ. Lah di sini the girl who has made me cafe is my wife. Lah di sini who has made me cafe ini adalah apa? Kata sifat. Kata sifatnya berupa klausa. Kata sifatnya, adjektifnya ini terdiri dari subjek dan verb. Dan kebetulan di sini who ini adalah sebagai konektor plus juga sebagai subjek. Has made ini adalah verbnya, me-nya objek. Nah, di sini who has made me cafe ini fungsinya adalah menjelaskan kata the girl untuk memberikan informasi tambahan yang telah membuatkanku kopi. Is my wife. Nah, di sini subjeknya, karena ini kan adjective clause, fungsinya menjelaskan kata benda. Jadi subjeknya adalah the girl who has made me cafe ini adalah sebagai subjek. Nah, verbnya adalah is. Ini verb berupa linking verb. Berupa apa? Linking verb. Apa linking verb itu? Nah, linking verb itu kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini di bab part of speech, di bagian verb, Anda akan mempelajari linking verb itu adalah verb yang berfungsi untuk link, untuk menghubungkan antara subjek dengan komplement. Nah, jadi fungsi utama dari linking verb itu adalah untuk menghubungkan antara subjek dengan komplement. Jadi fungsinya bukan menyatakan aktivitas, tapi fungsinya untuk menghubungkan antara subjek dengan komplement. Karena menghubungkan subjek dengan komplement disebut dengan subjective complement. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah sangat lengkap tak bahas. Oke. Ini asumsi saya Anda sudah levelnya advance ya. Kalau Anda masih levelnya basic, Anda terpaksa untuk tes TOEFL karena kebetulan dituntut oleh perusahaan harus lanjut studi dan di situ prasyaratnya TOEFL, Anda harus belajar dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol. Oke. Kemudian di sini the girl who has made me cafe is my wife. Lah, verbnya adalah is. My wife di sini adalah sebagai subjective complement. Apa itu subjective complement? Dilihat di part of speech itu nanti. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Lah, Anda harus jeli di sini. Yang menentukan is MR-nya di sini adalah the girl-nya. The girl-nya ini adalah singular. Ini kata gantinya kan she. Makanya di sini harus is. Lah, biasanya di sini juga jebakannya di sini. Kemudian di sini ini adalah adjective clause ya. Lah, perlu Bapak Ibu ketahui, adjective clause ini untuk di subjek ini bisa dirubah menjadi adjective phrase. Lah, cara merubah menjadi adjective phrase itu bagaimana, Sir? Ini semuanya dibuang. Ini disebut tekniknya reducing. Langsung dibentuk verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Lah, karena ini adalah bentuknya adalah bentuk aktif, makanya langsung di making. Ini bisa ditulis dengan the girl making me cafe is my wife. The girl making me cafe is my wife. Nah, di sini langsung making. Ini kalau levelnya masih level basic ya mohon maaf Anda mesti bingung loh. Kalau the girl langsung making ini dari mana? Lah, untuk mengetahui itu Anda harus tahu bahwasanya di belakang ini harus ada verbnya lagi. Ketika Anda tahu bahwa di belakangnya ini ada verbnya lagi, ini disebut dengan complex sentence. Jadi ini adjective clause
yang sudah berubah menjadi adjective phrase ya. Nanti di soal akan ketemu. Yang kedua, Anda perlu tahu di sini kan langsung di verb ing kan jika kalimatnya kalimat aktif, dan di verb 3 kan kalau kalimatnya kalimat pasif. Contoh, the book written by Mr. Wahid is expensive. Ada yang protes, "Sir, bukunya kok mahal sekali." Ada yang protes, "Sir, bukunya kok mahal sekali." Nah, buku konsep belajar TOEFL dari nol ini bukan hanya buku saja ya. Ini bukan hanya buku saja. Buku ini dilengkapi dengan video pembelajarannya. Kalau Anda beli punya bukunya tok, kalau nggak punya video pembelajarannya, Anda tidak bisa belajar sendiri. Kenapa? Karena ini sudah satu paket. Jadi cara belajarnya Anda harus tonton videonya, tonton materi pembelajaran saya, Anda sambil buka bukunya, Anda perhatikan proses belajarnya, kemudian Anda kerjakan latihannya. Ketika sudah Anda mengerjakan latihannya, langkah selanjutnya Anda tonton pembahasannya. Cocokkan jawaban Anda dengan pembahasan saya. Tekniknya seperti itu, terus analisis, belajar semua materinya, dan itu jadi mudah. Nah, the book written by Mr. Wahid is expensive. Lah, di sini ini the book ini adalah noun-nya. Nah, noun-nya. Lah, sebenarnya di sini ada kata yang dibuang, teman-teman. The book ini bisa jadi which was mungkin bisa jadi which was yang ditulis ya. The book which was written by Mr. Wahid is expensive. Lah, di sini karena sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Teknik reducing itu yang dibuang itu adalah konektor plus auxiliary-nya. Makanya di sini dibuang langsung the book written by Mr. Wahid is expensive. Untuk mengetahui ini, teknik menganalisisnya, Anda harus tahu di belakang ada verb-nya lagi. Jadi, kalau Anda tahu ini ada di belakangnya ada verb-nya lagi, ini berarti complex sentence. Kalau tidak ada verb-nya lagi, berarti ini adalah simple sentence. Nah, itu ya, saking semangat sekali ini. Jadi, bedanya di sini adalah melakukan aktivitas. Kalau ini dikenai aktivitas, buku yang ditulis lah. Bukunya bukan menulis, tapi buku ditulis. Ini penjelasan singkatnya. Langsung kita masuk ke soal ya, supaya lebih mudah. The staff bla 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 managed to reach the sale target would get the higher annual bonus. Lah, Anda harus tahu di sini ini adalah bentuk simple sentence atau complex sentence. Complex sentence Anda harus tahu ini simple sentence atau complex sentence. Kalau simple sentence itu terdiri dari subject dan verb, dan ini harus independent. Kalau complex sentence ini harus ada independent plus ada dependent. Lah, untuk mengetahui ini ada independent dan dependent, Anda harus lihat di belakang ada verb-nya lagi tidak. The staff di sini ada bla bla bla, di sini ada manage, ini adalah verb yang mengatur. To reach the sale target. Lah, di sini ada would get, ini adalah verb lagi. Ketika di situ ada double verb, ini berarti adalah complex sentence. Nah, complex sentence berarti di sini sudah ada verb-nya, berarti di sini butuh konektor. Karena di sini ada verbnya, berarti konektor plus subject. Konektor plus subject. Dan kebetulan di sini jawabannya yang mana, Sir? Di sini jawabannya yang who. Kenapa? Karena di sini who ini bisa jadi konektor, ini juga bisa jadi subject. Subjeknya. Tulisannya jelek sekali ya. Subject. Jadi who ini bisa jadi konektor, bisa jadi subject. Nah, di sini the staff ini konektor, butuh konektor per subject. Who manage, langsung verbnya di sini. Pertanyaannya, Sir, kenapa tidak which, Sir?
which ini untuk benda, who ini untuk orang. Jadi which itu untuk benda, kalau who ini untuk orang, dan that itu bisa untuk orang, bisa untuk benda. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini di bab 28. Anda bisa pelajari secara detail dan tonton video materinya plus tonton pembahasannya secara detail di konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, di sini kalau whom ini untuk objek, whom ini untuk objek, ya. Kalau di sini sudah ada verbnya kan nggak mungkin objek, berarti whom ini salah. Kalau whose ini untuk possessive adjective atau kepemilikan. Biasanya harus diikuti noun. Nah, whose itu harus diikuti dengan noun. Jawabannya adalah yang B. Ini berarti ditulis lengkap. Nah, jadi bentuknya adjective clause berupa subjek. Oke, ditulis lengkap. Nah, terus yang nomor 2, the novel bla 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 by Charles Conrad has become the best-selling novel. Lah, di sini ada bla bla bla. Di sini pilihannya di sini semuanya adalah verb. Pilihannya semuanya verb, ya. Verb. Dan di sini ada has become. Ini juga verb. Dalam satu kalimat terdapat 2 verb. Ini berarti bentuk disebut dengan complex sentence. Ada independent clause, ada dependent clause. Complex sentence di sini. Lah, di sini the novel kebetulan pilihan gandanya tidak ada konektor. Kalau tidak ada konektor berarti ini sudah tekniknya disebut dengan reducing. Anda harus tahu reducing ini adalah aktif atau pasif. Oke, ini reducingnya aktif atau pasif nih. Nah, Anda harus tahu nih. Nah, untuk mengetahui ini aktif atau pasif, Anda harus lihat noun-nya, kata bendanya ini. Noun-nya ini Anda harus tahu nih. Ini orang atau benda. Kalau kebetulan di sini adalah benda, novel itu adalah benda, itu berarti reducingnya berupa kalimat pasif. Kalau pasif tadi rumusnya langsung di verb 3 kan. The novel written by Charles Conrad has become best-selling novel. Lah, di sini berarti jawabannya yang di written. Lah, sesungguhnya ada kata yang dibuang di sini. The novel which. Loh, kenapa kok pakai which? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau which ini untuk benda, novel ini kan bukan orang, benda, makanya pakai which. Which was written by Charles Conrad has become a best-selling novel. Tapi biasanya kalau di jurnal itu kalimatnya nggak boleh, harus efektif, tidak boleh ditulis panjang. Biasanya ini langsung dibuang, tekniknya disebut teknik reducing. Karena ini adalah bentuknya pasif, langsung diikuti verb 3. Lah, langsung written. Mudah bukan? Kalau mudah please komen dong. Yes, paham sir. Oke. Yang banyak kasih testimoni positif. Saya senang sekali kalau Anda sudah menyemangati teman-teman Anda yang lain. Sir, syukur alhamdulillah saya sudah lulus setelah nonton video-videonya sir. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menyusul seperti saya dan lain sebagainya. Kalau bisa berkata-kata baik, kenapa harus berkata-kata buruk? Nah, ini ya, harus mindsetnya harus di-set. Oke, kemudian soal nomor 3. The man bla 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 in front of the door is my father. Anda harus tahu ini di sini pilihan gandanya semuanya adalah verb. Di belakangnya di sini ada verb lagi. Berarti ini disebut dengan ini complex sentence. Complex sentence ya. Complex sentence. Complex sentence. Kenapa? Karena di sini dalam satu kalimat di situ terdapat 2 kata kerja. Kemudian Anda harus tahu bahwasanya di sini the man. Nah, di sini pilihannya apa nih? Bla 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 bla. Ini adalah Anda tahu ini complex sentence. Nah, di sini ada kata the man. Nah, kebetulan di sini semuanya tidak ada konektornya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini berarti tekniknya reducing nih. Reducingnya pilihannya hanya 2.
aktif atau pasif. Ini, aktif atau apa? Pasif. Nah, di sini kata bendanya, noun-nya ini adalah orang, ya the man kan orang. Nah, kalau ini kita tahu ini adalah orang, berarti berarti di sini berarti aktif. Kalau aktif berarti langsung apa? Verb ing. Tadi di sini sudah langsung verb ing. Berarti the man standing in front of the door is my father. Jadi jawabannya standing. The man standing in front of the door is my father. Jadi laki-laki. Ini sebenarnya ada kata who is. Bisa jadi who is standing. Who is standing in front of the door. Lah, ini ada kata yang dibuang disebut dengan teknik reducing. Who is standing in front of the door is my father. Lah, karena ini aktif, maka langsung di verb ing kan. Kalau pasif, langsung di verb 3 kan. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal yang nomor 4. The woman who used to live next to my house have moved to another city. Lah di sini the woman di sini adalah noun-nya. Noun, di sini kebetulan ada verb, di sini juga ada verb. Berarti ini adalah complex sentence. Dan kebetulan di sini ditulis lengkap, tidak dibuang-buang ya. Lah, the woman who, lah who-nya ini menjelaskan kata the woman used to live. Used to harus diikuti verb 1. Berarti benar. The woman ini untuk menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik. Jadi the itu fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. The door. Door itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau saya ngomong open the door. Nah, kalau open the door ini berarti bukan pintu yang itu, tapi pintu yang ini ya. Paham ya? Jadi kalau di bahasa Arab itu disebut dengan al. Nah, untuk menunjukkan isim nakirah jadi isim ma'rifat. Nah, ini kalau bahasa Arab ya. Oke, jadi the woman who used to live next to my house. Nah, di sini noun-nya adalah the woman who used to live next to my house. Di sini sebagai adjective clause. Yang menjelaskan adalah the woman. Seorang perempuan yang biasanya tinggal di sebelah rumah, have moved to another city, telah pindah. Yang tinggal di sekitar rumah itu telah pindah di kota yang lain. Nah, di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah, Sir? Tadi sudah saya jelaskan di sini, masih ingat? Yang menentukan verbnya di sini kan verbnya kan is. Verbnya adalah is. Yang menentukan is ini adalah the girl. The girl ini adalah singular. Karena singular kata gantinya she, makanya harus is, ya toh? Lah, ini juga the woman, ini kata gantinya, ini kan woman, bukan women ya. Kalau women jamak, kalau woman singular. Ini kata gantinya she. Subjeknya adalah the woman who used to live next to my house. Ini adalah subjeknya. Subjeknya panjang sekali karena ini ada adjective clause. Verbnya adalah have moved. Ini salah yang C, have ini kenapa? Karena ini kategorinya she, makanya di sini harusnya has moved to another city. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi yang harus Anda tangkap di sini verb agreement-nya. Jadi yang menentukan have atau has-nya di sini adalah noun-nya di sini, the woman-nya di sini. Karena kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini di bab 28, ini asumsi saya Anda levelnya sudah advance dan Anda sudah menguasai bab 1 sampai bab 27. Nah, Sir, saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi disuruh tes TOEFL bagaimana, Sir? Saran saya Anda belajar konsep belajar TOEFL dari nol ini, Anda lengkapi dengan buku ke selanjutnya, yaitu belajar listening TOEFL dari nol ini, plus Anda belajar vocabulary TOEFL dari nol untuk memperkaya kosakata Anda. Informasi luar biasanya, kalau Anda membeli konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, promonya saya kasih paket bonus vocabulary TOEFL dari nol. Anda beli 2 bonus vocabulary TOEFL dari nol. Semoga bisa membantu Anda dalam
mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Nah, terus soal yang terakhir, oke. Dan bonus vocabulary TOEFL dari nol ini hanya untuk 50 buku saja. Lebih dari 50 buku berarti sudah lepas lagi harganya 275. Buku plus e-course-nya. Jadi buku-buku saya ada e-course-nya. Anda tonton videonya, Anda kerjakan latihannya, kemudian Anda tonton pembahasannya, lengkap sudah. Karena di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini lebih dari 200 video. Materi plus pembahasannya lebih dari 200. Kalau di sini lebih dari 100 ini, lebih dari 100. Videonya lebih panjang-panjang. Soal terakhir ini mudah sekali. Perhaps there will be some students who meet the dean next week. Ini yang salah yang mana? Perhaps there will be some students. Some students-nya ini adalah noun. Whom meet lah. Di sini yang salah yang C. Kenapa yang C? Di sini sudah saya jelaskan. Kalau which sama who ini untuk subjek, which ini untuk benda, who ini untuk orang. Nah, kemudian tapi di sini ini kan verbnya di sini. Nah, ini verb berarti ini butuh konektor plus subjek. Yang dibutuhkan adalah konektor plus subjek. Ini makanya whom-nya ini salah. Harusnya nggak boleh whom, tapi who meet the dean next week. Kenapa kok nggak ada S-nya, sir? Karena di sini kata bendanya adalah some students. Some students ini kata gantinya adalah they. Makanya meet-nya nggak boleh ada S-nya. Nah, yang salah yang C, harusnya who bukan whom. Nah, ini di adjective clause ini materinya sebenarnya masih panjang. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol lebih lengkap lagi. Anda bisa pesan sekarang juga mumpung masih promo. Beli buku konsep belajar TOEFL dari nol plus belajar listening TOEFL dari nol, bonus vocabulary TOEFL dari nol untuk 50 pembeli pertama saja. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan Anda, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.